Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Pujianto di materi pelajaran matematika. Semoga kalian dalam keadaan pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita diberi kesehatan dan diberi rahmat yang beliau Subhanahu wa taala. Dan intinya kita tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan tetap semangat untuk bisa meraih tujuan kita. Nah, kita langsung masuk materi saja, tidak usah panjang lebar. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi vektor ya. Kemarin juga masih udah vektor, ini akan membahas vektor di ruang 3 dan perkalian skalar dari dua vektor, dot product atau perkalian titik, dan cross product perkalian silang. Nah, ini ada 3 pokok pembahasan pada pertemuan kali ini. Dan langsung saja materi yang pertama, yaitu vektor di R3. Nah, kemarin sudah mempelajari vektor di R2. Itu hampir sama bentuknya. Nah, komponennya itu sebagai berikut, yaitu P dari XY. Kemarin kan cuma XY kalau di R2. Sekarang kalau di R3 itu dengan tambahan satu komponen, yaitu Z. Nah, dengan vektor linearnya yaitu XY, jadi X pangkat pasangannya itu dengan I, Y pasangannya dengan J, Z pasangannya dengan K. Nah, ini sama saja seperti ini. Nah, itu komponen vektor pada bangun ruang atau di R3. Nah, dalam bangun ruang juga ada yang namanya vektor linear kan tadi ada. Nah, ini cara mencari. Jadi ketika diketahui titik-titik dari vektornya, nanti kita bisa mencari vektornya, jadi komponen vektornya atau vektor linearnya nanti bisa dicari sama seperti yang di R2 atau di bidang datar, yaitu titik ujung dikurangi titik pangkal. Nah, ini sama X dikurangi X, Y dikurangi Y, Z dikurangi Z. Kemarin kan tidak ada Z-nya, ini karena di R3 pakai Z. Besarnya juga hampir sama seperti yang di R2. Cuma bedanya ya itu ada setnya, karena ini di bidang ruang. Nah, seperti itu kalau itu vektor di R3. Nanti kita akan banyak menjumpai komponen-komponen vektor di R3. Caranya seperti itu. Kita langsung ke materi yang kedua, yaitu perkalian skalar dari dua vektor atau dot product atau perkalian titik, bisa disebut juga perkalian titik. Nah, ini dimisalkan pada bidang ruang kan, ini bangun ruang. A-nya itu vektor A itu 1 X1 X2 Y1 YZ1, B vektor B X2 Y2 Z2. Dot produknya itu seperti ini. Jadi dibentuk itu dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi kan dengan caranya itu panjang. Ini panjang ya. Jadi panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, itu caranya. Nah, ini vektor A di dot vektor B itu juga bisa ya, bisa dibuat seperti ini kalau emang kita diketahui titik-titiknya saja, tidak diketahui panjangnya. Itu dengan
Y1 kali X2, Y1 kali Y2, Z1 kali Z2, tambah semua nanti jumlah. Kalau ini kan karena diketahui panjang dan sudutnya, misalnya sudut antara dua vektor. Nah, ini juga bisa mencari sudutnya ya. Jadi ini sudutnya sih berapa sih? Nah, ini dengan mencari ini, kita cosnya terus ini kan, cos sama dengan cos theta sama dengan ini dibagi ini, jadinya seperti ini. Dari hasil ini ya, dari hasil persamaan yang ini. Nah, besarnya juga sama sih. Ini kan besar vektor A besar vektor B itu sama seperti yang sebelumnya ya kan. Nah, itu. Nah, ini sudutnya, ini kan sudut, keterangan sudut. Nah, ini ada keadaan khusus dari perkalian dot produk. Jika theta jadi sudut kedua vektor itu 0, maka A vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A dot panjang vektor B. Nah, iya jelas dong. Kita ininya 0, cosnya 0. Berarti kan cos 0 itu berarti 1. Jadinya ini sama dengan ini, dok. Cosnya 1 kali 1 kan sama dengan. Kalau tetanya apa sudut antara dua vektornya itu 90, maka vektor A dot vektor B itu sama dengan 0 otomatis. Karena cos 90 itu 0. Jadi 0 kali berapapun akan sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ini ada yang ketiga yaitu sudut antara dua vektor itu 180. Nah, kalau 180 itu cos 180 itu kan negatif 1. Jadi ini vektor A dot vektor B itu sama dengan negatif panjang vektor A dikali dot panjang vektor B. Nah, itu untuk perkalian dot produk atau perkalian titik. Nah, ini contohnya. Kita masuk dengan contoh langsung saja biar gamblang. Nah, ini ketahui vektor A itu sekian 1, 3, 2, vektor B 3, 2, negatif 1. Kita tentukan A dot B besar besar vektor A besar vektor B theta. Kita cari dengan cara yang menggunakan titik ya. Menggunakan titik dulu ini. Karena kita diketahuinya komponen titiknya. Nah, ini X kali X1 kali X2 Y1 kali Y2 Z1 kali Z2 ketemu sama dengan 7. Besarnya ini kan besar vektor A, besarnya sama. Jadi besar vektor A 1 kuadrat, 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 14. Begitu juga yang B, ini ya sama. Angkanya mungkin cuma dibalik tok kan. 3 2 1 or 1 1 2 3. Jadinya hasilnya sama. Nah, jadi kan udah ketemu besar A, besar B. Tinggal mencari tetanya. Jadi cos theta itu kan A dot B itu 7 per besar vektor A dikali besar vektor B. Akar 14 yang 14 itu 97 per 14 sama dengan setengah. Jadi cos theta sama dengan setengah, itu tetanya itu sama dengan 60 derajat. Nah, itu dari dot product. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung chat pribadi, PC atau bisa komen di YouTube ya. Nah, ini yang selanjutnya yaitu perkalian vektor dari dua vektor atau cross product atau perkalian silang. Nah, kita lanjutkan yaitu ini
kita misalkan A itu sama seperti tadi, biar kita bisa membedakan sih mana yang dot produk atau perkalian titik, mana yang cross product atau perkalian silang. Nah, ini maka cross productnya itu kita buat seperti matriks. Jadi kita misalkan I, J, K. Nah, terus perkalian matriks itu kan berarti kita sama seperti mencari determinan. Jadi determinan dari matriks 3 kali 3. Nah, ini kesini kali ini diagonal utamanya sampai K. Ini nanti kita dikurang ini kesini, sini, sini, sini. Jadi Y1 I kali Y1 Z2 K kali X1 Y2 dikurangi K kali Y1 X2 I kurangi I kali Z1 Y2 J kali X1 Z2. Nah, ini jadi seperti ini dalam bentuk panjangnya, atau tadi sama seperti ini. Kita sama mencari determinan matriks 3 kali 3. Ini udah didapatkan di kelas 10. Nah, ini akan, kalau matematika itu akan terus bersambung terus. Jadi jangan dilupakan materi yang sebelum-sebelumnya, karena ini akan berkaitan terus menerus. Nah, ini kan udah ada keterangannya. Penyelesaian perkalian silang menggunakan determinan matriks order 3 kali 3 atau dengan aturan Sharos-Cramer. Nah, ini yang dinamakan aturan Sharos-Cramer. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Ini contohnya kita menggunakan vektor linear. Vektor linearnya yaitu I 2J ditambah 3K. B-nya itu 4I 3J negatif 2K. Nah, kita tentukan A cross B. Nah, cross B penyelesaiannya seperti tadi ya, seperti yang menggunakan aturan Sharos. Seperti ini, kita masukkan saja. Masukkan ini X1 di sini, X2, Y1, Y2. Terus Z1, Z2. Ini kita ini kita masukkan ke sini, IJ. Kita sesuai petunjuk tadi itu kita kalikan ini 4 toh, negatif 4, terus ditambah 12 ditambah 3, terus dikurang 8K dikurang 6 I ditambah dengan negatif kali negatif ditambah 2J, kita ketemu ini. Nah, udah ketemu, udah ada contohnya. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, bisa komen di YouTube ya, bisa komen di YouTube, nanti insya Allah dibales, atau bisa personal chat WA atau gimana, bisa chat saja. Atau kalau emang mau belajar bareng ya monggo belajar bareng, janjian dulu, nanti bisa kita belajar bareng, kita sama-sama belajar, dan intinya tetap berusaha dan belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.